Alhamdulillah Rahimil Ajwadi, summa salatu ala nabiyil ahmadi, wal ali wal ashabi hum kal anjumi, fil ihtida'i ila qiyamil maw'idi. Wa ba'du fal fiqhu bidini Muhammadin, tahdi ila taslimi abdi syahidi. Bainal hila dhahabun wa bainal ta'iri, bazun fakun fi talbihi bimazidi. La tayyasan bimaji rusubin qad bada, ba'dal mujahadati bajarrib tahtadi. Innar rusuba idha tahassala ba'daha, kana minan nujhil mu'ajjali faqtadi. Amma ba'du. Hadirin majelis mudzakarah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita sama-sama senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan inayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan, kita tawasulkan, kita curahkan terhadap junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, pengikut beliau sampai hari kiamat kelak. Mudah-mudahan lantunan salawat yang kita baca setiap harinya menjadi saksi bahwa kita pantas mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin majlis mudzakarah wa ta'lim atau majlis Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu marilah kita sama-sama buka dengan membaca surat Al-Fatihah. Pertama kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau sampai hari kiamat kelak. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau semua. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian Al-Fatihah kedua kita hadiahkan kepada almarhum al-maghfurlah guru-guru kita semua, wabil khusus al-maghfurlah Tuan Guru Haji Ridwanullah At-Tauhidi beserta istri beliau dan seluruh kerabat beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kubur mereka semua raudhah min riyadil jannah, dan mudah-mudahan keberkahan asrar mereka semua turun kepada kita semua. Sya'ulillah lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin majelis mudzakarah wa ta'lim kajian Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita semua dipertemukan dalam satu fursah, dalam satu kesempatan yang luar biasa. Kita semua diberikan nikmat yang paling agung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab Kimyaul Yakin diterangkan bahwa ini sebelum kajian ya, sebagai mukaddimah dulu, bahwa nikmat yang paling besar yang diturunkan oleh Allah kepada seseorang, ini kalam daripada Sayyidi Ahmad bin Idris radhiyallahu taala anhu, ada tiga ya. Nikmat yang paling besar ada tiga. Saya ulang, nikmat yang paling besar ada tiga. Pertama, nikmat sehat. Yang kedua, nikmat berakal. Yang ketiga, nikmat iman dan Islam serta menjadi bagian daripada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, yang hadir di majelis sekarang ini adalah semuanya sehat-sehat. Dilaras stroke kan? Dilaras stroke. Bayangkan indah perkataan beliau
Beliau tafsirkan kenapa 3 ini nikmat paling besar. Coba tanya ya. Lau kana fil masyariq wal maghrib, adin bumi langit timubah selepuan sideng epian tanah sugih jadi dia. Kira-kira milih terbodai bangga terunda setan gratis milih. Selepuan milih lagu stroke. Kira-kira milih. Adin harap milih. Kedua, bahkan lebih dahsyat lagi. Anden sida bumi langit pun si nikmat bumi langit kan berderet mobil bagasi bisa mobil langit dan langit bumi sampai langit diloy mobil kan tapi masih ada gratis kamu juga diharap nih. Dan yang terakhir Anden tebing dunianya seisinya selepuan si dunia pihak Basan Sayyidi Ahmad bin Idris lagu tercabut leangan tiang perunggu nikmat iman dan Islam. Dan engkau bukan bagian daripada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira milih apa guna terberdaya bumi langit lagu terjelumur mati. Dan itu mati iman dinarak Islam dinarak tamat neraka abadan abidin selama-lamanya. Makanya nikmat yang paling besar itu ada 3. Alhamdulillah kita semua dapat pada pagi hari ini. Pertama sehat, kedua berakal, yang ketiga iman dan Islam serta menjadi bagian daripada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagu loyan dengar roh beli motor. Dia memang beli motor roh. Dia memang biar balik roh lah ganti manok terbang. Manok dia dapat sampai ya, manok terbang. Nah, lagu dia narak cerita narak kundangan ustaz roh haka, roh berkat masih tebing nikmat iman dan Islam si Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira nak undangan roh ke mana? Paling-paling dia pada apa kan? Beli motor, beli mobil, biar lagi dan sebagainya. Padahal itu nikmat yang paling kecil di hadapan kita. Tapi kebanyakan kita tertipu dengan semuanya. Dia mau beli motor mau meh, dia mau beli motor mau meh, nyumpahan dekat. Dia menek piak balik, ongkat ngeros dan sebagainya. Padahal dia sudah diberikan fasilitas terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin majelis mudzakarah wa ta'lim dan kajian Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu wa ba'du falbiqhu bidini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka mempelajari ilmu agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahdi ila taslimi abdi syahidi, membawa kepada keselamatan besok di hari kiamat. Berarti kalau kita paham dalam fikih, kita mengamalkannya, maka 100% kita akan selamat besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bainal hilal dhahabun wa bainat ta'iri. Ilmu fikih kalau diibaratkan dengan ilmu-ilmu yang lain, amburan ilmu lain, ilmu agama maksud, ilmu lain, ilmu keduniaan misalnya dan sebagainya. Kalau kita bandingkan dengan ilmu agama, bainal hilal dhahabun. Ilmu-ilmu yang lain ibarat hilal, perhiasan. Tetapi ilmu fikih adalah ibarat emas. Kemudian kalau kita ibaratkan dengan ilmu-ilmu yang lain ibarat semua burung. Tetapi ilmu fikih adalah ibarat burung raja wali. Maka pakun bitolbihi bimazidi, maka jadilah engkau setiap harinya punya pengetahuan tambahan seputar ilmu agama atau ilmu fikih. La tayasan, apalagi kita di pondok sekarang. La tayasan bimaji usubin qad bada. Jangan putus asa apabila selalu ada kegagalan di saat menuntut. Setahun mondok, 2 tahun mondok, 3 tahun mondok, dia tidak tahu-tahu. Bahkan seri kebodoh idah. Tahun sawi ibadah idah. Apabila kegagalan nampak
ba'dal mujahadah, setelah berusaha aku lamun tinduk doang di pondok, tinduk mangan dia ampun bayar tamat-tamat ibadah status enggak ada sabar utama. Makanya kalian ini spesial di pondok ini ya, spesial. Kenapa saya katakan spesial? Kalian 6 tahun di sini belajar ilmu agama. Lamun sugul bupada 100 ongkok demarak bertanya, maka ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa gawe akan tahu? Pastinya girang bolos, jarang tamu. Nah, ketika kegagalan menimpa kita setelah berusaha, bilang jelo ngapa ini tahu Ustaz, enggak naik hongkong kejaga bunina. Pajar tadi, maka cobalah tetap, jangan putus asa. Tadi, insya Allah Allah akan memberikan jalan keluarnya nanti dan solusinya. Mungkin setahun dek mantau, 2 tahun dek mantau, 3 tahun dek mantau, bahkan sampai tamat dek mantau. Nanti mungkin di perguruan tinggi, ya berbagita ilmu sawada pelajari selama kita mondok di pondok pesantren Darussalam. Innar rusuba idza tahassala ba'daha kana minan nujhil muajjali faqtadi. Kegagalan itu apabila terhasil setelah kita mencoba, berusaha. Ingat, kana minan nujhil muajjali faqtadi. Itu merupakan kesuksesan yang tertunda. Faqtadi, maka jalanilah perjalanan tersebut. Karena memang setiap orang yang belajar antara pintar langsung tapi ditunda juga. Kadang tertunda, insya Allah. Deman beda tahu. Ya kan ada yang secolok ngapa kita masih bodoh ida 2 kita. Perasaan itu hadiah daripada Allah. Kawuran dulu nah lemah lamun hafal selepuan dengan sogol le pondok ya pun tapi perasaan si Allah sida dengan tahu. Ibarat dengan ngomong le segala ini ndak dia ini tutup dia man kenaikan tapi itu lagu coba serius mudi datang mudi tidur kemelas dijawab oleh ngomong pada marah dengan taik lo nyur tubar si basuh kasar dengan tidur ke bawah dia menuntut di atas selalu. Seperti itu perasaan kita ketika menuntut ilmu. Lamun pada beraja langsung tahu aja aneh. Denarak cerita dengan beraja sejenuh langsung jadi tuan guru denarak. Idza dhahara sabab dhahabal ajab, kata ulama. Apabila sebab sudah nyata, keheranan akan hilang. Al-maqbullah, alim apa tidak? Alim banget, cepat. Si alim, si arif billah, si rapat dengan Allah. Lalu coba telusuri ikan mondok dulu, telusuri. Wah, mau cerita terus malam di ruang ngelur. Tidur kemelas, dengar? Astaga. Buita mondok, ya Allah, saya pangan dadang nasi macam muka suara dia. Dia nampak ia muni, lalu seng kadang muni. Lawang muni. Berbeda tahu barat al-maghfur al-maghfurlah. Maka lihat, kalau kalian pengen sukses seperti al-maghfurlah, jangan lihat ketika suksesnya, lihat perjalanan hidupnya ketika mondok. Hadirin majelis mudzakarah wa ta'lim dan kajian Ramadan yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, sekarang kita akan membahas kajian tentang salat. Kebetulan saya diberikan bidang solat atau kitabus solat. Sembahyang ini loh ganti pembahasan. Lalu waktu kita sekarang ada 3 jam. 3 jam. Jika buat kena 3 jam, 3 hari pertemuan. Setiap 1 hari pertemuan 1 jam. Kira-kira 3 jam. Lamun tak bisa dari awal bab solat sampai tutup. Dan ini tiang doang mondok lesesele 3 tahun dan ini tutup kita solat 3 tahun busida nane 3 jelo dia apa 3 jelo sebenarnya 3 jam sejelo dikatakan 1 jam. Ini kira-kira bis tamat kita solat. Nane bukan tamat-tamatan nane ya. Dalam artian
kita tidak akan membahas tuntas semuanya, tapi kita akan membahas mana yang keperluannya supaya kita bisa melaksanakan sholat, tahu tata cara sholat. Alhamdulillah, sekarang kita akan bahas kitabus sholat, tetapi terlebih dahulu silahkan dicatat dulu ya, dicatat dulu sebelum kita mulai. Sholat sekarang kita akan bahas lima permasalahan atau 5 pembahasan dalam sholat ini. Kita akan membahas 5 pembahasan dalam sholat. Sholat kita akan menulis atau membahas 5 pembahasan dalam kajian sholat ini. Pertama, definisi sholat. Pertama, definisi sholat. Kita ringkas saja. Kenapa? Lamun tak kedu kita, dia kemacan tertian deh, kemacan terbaca 4 jam. Deman tutup segi pembahasan. Artinya yang saya ringkas ini insya Allah semuanya dari hasil bacaan saya dari kitab-kitab. Ya. Pertama, definisi sholat. Yang kedua, syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat. Yang ketiga, syarat sah sholat. Yang ketiga, syarat sah sholat. Yang keempat, rukun-rukun sholat. Yang kelima, perkara-perkara yang membatalkan sholat. Perkara-perkara yang membatalkan sholat. Sudah? Nah, sekarang kita bahas yang pertama, definisi sholat. Sholat adalah, sudah maklum ya, aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa mukhtatamatun bitaslimi ghaliban. Salat adalah ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam menurut kebiasaan. Menurut kebiasaan. Kalau kita baca kitab-kitab klasik, bukan kitab-kitab mutaakhirin, maka definisi sholat sampai diakhiri dengan salam titik. Lamun menung kata menjelaskan definisi sholat dengan sabako tinjau, ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nangis dalam baku, berdiamu di nesah sembahyang pusat di naraswada kunila Allah Akbar kunin sembahyang. Ada nggak ucapan di situ? Nggak ada. Tahu baca pedih? Baca pedih. Jangan nih baku. Berarti bukan dikatakan sholat. Lamun tak kedu definisi ulama-ulama mutaqaddimin. Sehingga ulama mutaakhirin menambahkan menurut kebiasaan. Sehingga sholat terbagi jadi 4. Ya. Sholat terbagi jadi 4 dari segi definisi tersebut. Pertama, ada kalanya ucapan dan perbuatan. Ada sholat berupa perbuatan dan ucapan. Ya. Ada sholat berupa ucapan dan perbuatan. Contohnya seperti sholat orang yang sehat,
seperti sholat orang yang sehat penciptaannya, marak sida pada andem sembahyang Allahu Akbar, arah ucapan ada ruku, tahun ruku. Nah, berarti ini seperti sholat orang yang sehat. Yang kedua, ada sholat ucapan saja, tidak ada perbuatannya. Ucapan saja, tidak ada perbuatannya. Contoh, ucapan doang, tidak ada perbuatan. Di dalam kitab diterangkan kasolatil janazah, seperti sholat jenazah. Sholat jenazah dikatakan sholat, padahal tidak ada perbuatannya. Yang ada hanya rukun qauli saja. Coba dalam sembahyang jenazah, Allahu Akbar, angkat tangan, hukumnya sunnah. Adik sembahyang jenazah, umatnya tak? Allahu Akbar, baca pada Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum. Sah sholat jenazah. Adapun mengangkat tangan itu sunnah. Terus menelokkan kepala ke kanan ke kiri, hukumnya sunnah. Berarti lamun sekedar ucapan doang. Kalau kita turuti definisi sholat tanpa ada secara kebiasaan tambahannya, berarti sholat tersebut tidak sah, sholat jenazah. Kenapa? Bukan dikatakan sholat, karena definisi sholat perbuatan dan ucapan. Tapi untung ulama mutaakhirin menambahkan secara kebiasaan, bukan secara titik, secara kebiasaan. Ini sholat jenazah. Yang kedua, contohnya sholat orang yang diikat. Lepondok, misal dijahil batur, pun sekok batur, dia mengebang zohor, baru kau wudhu dengan. Pada sekok dia main, bun sekok andang kiblat. Dia tahu kembe-kembe. Dia tahu kembe-kembe. Nah, sampai maghrib sekok dengan. Atau sampai asar, maka tetap diwajibkan dia sholat. Lalu dia tahu ruku, Ustaz, ruku semaksimal mungkin, sujud pun semaksimal mungkin. Yang wajib usahanya syarat ucapan saja. Allahu Akbar, Alhamdulillah. Dia membaca ayat Allahu Akbar, iman arat seko, dia tahu kembe-kembe. Tetap dituntut dan tetap dikatakan sholat. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, perbuatan saja tidak ada ucapan, tetap dikatakan sholat. Perbuatan saja tidak ada ucapan. Sholat orang yang bisu dengan bako. Tidak ada diresah, tidak sembahyang semeton. Kenapa? Definisi sholat ucapan dan perbuatan. Tidak dinarak suara, dong tidur kemelas. Lemah definisian menurut ulama mutaqaddimin, sehingga ditambah ulama mutaakhirin menurut kebiasaan membal seduh dengan baru dengan baku. Alhamdulillah bertisah sembahyang. Berarti ini ucapan perbuatan tanpa ucapan. Yang ketiga, yang keempat paling parah, ada sholat tidak ada ucapan, tidak ada perbuatan. La wala, tidak ada ucapan, tidak ada perbuatan. Sholat orang yang akhros, bisu, al-marbud, yang diikat. Nah, ben paku kayu, ben berseko, ben paku, ben berseko si batur. Budin tahu neruit sembahyang jadi seko. Ya muni karena Allahu Akbar, dia tahu muni. Ya ruku sujud dia tahu itu seko. Maka tetap dikategorikan la wala sah, dikatakan sholatnya. Kenapa? Karena definisi sholat tersebut ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam menurut kebiasaan. Itu pengertian sholat menurut ulama fikih, menurut ulama fikih, menurut syar'an. Nah, kemudian menurut bahasa sholat, lupa bahasa belum dilupakan bahasa, karena bahasa tidak terlalu tidak terlalu penting dalam kajian ini. Apa maksudnya bahasa? Menurut kamus
Ada beta di kamus lah, musalla, yusalli, solatan. Apa erti? Karena menurut syarat dengan menurut bahasa beda. Kalau sholat menurut bahasa adalah doa. Doa. Allahumma sholli, ya Allah sholatlah. Segera sholatlah kepada Allah. Allahumma sholli, ya Allah sholatlah. Segera suruh rukuk sembahyang. Berarti sholat di situ maksudnya doa. Ingat, bahasa dengan syarat, bahasa dengan istilah beda. Kalau bahasa menurut kamusnya, sama halnya dengan Nabi. Nabi menurut bahasa adalah man akhbaro, orang yang menceritakan sesuatu namanya Nabi. Misalkan nih, saya di toaran di rumah. Contoh, sida Ustaz, saya di sini. Oh, Ustaz Muhsin yang angkat dari Nabi. Semua orang menghayal langsung. Lah, kawannya Ustaz dia angkat dengan dari Nabi. Angkat dari Nabi menurut bahasa. Nih, surat nih badak ojo Ustaz Afrizal. Berarti ini statusnya sebagai Nabi menurut bahasa. Kalau menurut istilah saya tidak berani. Karena menurut istilah Nabi sudah ditutup pendaftarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya sampai daftar jadi Nabi, maaf. Dengar lowongan kerja. Waktu tutup palaisa ba'dahu nabiyyun abada. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau menara milih menghayal menghayal. Paham ya? Menghayal. Karena apa? Karena manusia itu ada 4 bagiannya kata ulama. Pertama, ada yang sempurna, disempurnakan paling sempurna. Seulang, manusia yang paling sempurna disempurnakan. Seulang, ada 4 bagian manusia kata ulama di dalam kitab Ad-Durrajul Aliyah. Pertama, ada yang sempurna disempurnakan paling sempurna. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Maka derajat yang pertama ini beribu maaf sudah ditutup sama Allah. Dedek menghayal jadi paling dengan sempurna. Wah, tertutup si Allah. Benar-benar hebat. Benar-benar cekat, benar-benar kita mengkelat di langit. Benar-benar cekat ngono. Tidak, benar-benar paling hebat. Sudah ditutup sama Allah Subhanahu wa taala. Dedek para diri paling hebat di dunia ini. Itu pernah manggil. Pengak. Baru tahu lampak di langit doang. Tahu. Oh, cekat sembarang diri. Baru tahu kabar. Baru tahu kabar para diri tak paling cakap ampura selaku kekeramadan kecuali taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada makhluk, semuanya diberikan kepada yang lainnya. Saya para diri cakap kabar, maaf kecil lebih cakap tidak beda kan? Saya para diri kabar apa sih pada kabar? Saya para diri kabar, galing di telaga siapapun. Saya para diri cakap ngomong, mau kalah si Mujahid. Saya para diri cakap lampak lagi kalah si ancur-ancur. Harap binatang lagi sama teman-teman. Agak saya para diri sempurna paling cakap GR dan alat paling sempurna kecuali Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ada yang sempurna dan disempurnakan oleh Allah. Siapa? Nabi Rasul. Ini pun sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir lah. Bukan yang ketiga, ada orang yang sempurna. Inilah para ulama. Yang terakhir, yang keempat, dia sempurna, si Allah kasih aja, kasihan. Tidak, dirinya tidak sempurna dan tidak disempurnakan sama Allah Subhanahu wa taala.
al-juhal, orang-orang yang tidak tahu ilmu agama. Makanya dalam mondok lain enggak mulai dengan jadilah orang. Nah, kalau mondok nanti jadilah orang. Dan maksudnya jadilah orang sempurna. Karena status Anda sebelum mondok ibadah marah monyet. Tidak sempurna. Monyet kesautan pundik, sidat sautan pundik, jelas membuka pada. Monyet kamu, sidat kamu tahu. Lagu suruh monyet ja'a zaidun tahu? Tidak tahu. Sida tahu ja'a zaidun tahu. Berarti sida beda dengan monyet. Lagu awal-awal mondok lain rukun Islam ketentuan kita tahu. Pada ada kata monyet. Monyet rukun iman kita tahu. Berapa? Jadilah orang. Makanya ini ya berarti menurut istilah Nabi adalah orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah wahyu. Berarti kalau menurut lugatan bisa saja lagu Arab itu menghayal. Tahu namanya menghayal? Dia bilang Nabi ini. Oh, ustaz kita cuma ini tahu angkat dengan jari Nabi. Itu menurut bahasa dengan istilah beda jauh. Tidak ada kesamaan antara bahasa dengan istilah. Kalau bahasa menurut kamus, kalau istilah menurut kesepakatan satu kelompok dalam bidang satu ilmu misalnya. Bab salat, apa definisi salat dalam ilmu fikih? Itulah definisi salat. Nah, hadirin majelis ta'lim wal mudzakarah, majelis kajian Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sudah jelas definisi salat ya. Ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam menurut kebiasaan. Sehingga sholat terbagi jadi 4 dari segi definisi. Ada yang ucapan dan perbuatan, ada yang perbuatan bukan ucapan, ada yang ucapan bukan perbuatan, ada yang tidak ucapan dan tidak perbuatan. Tetap dikategorikan sah dalam definisi sholat. Hadirin majelis mudzakarah dan kajian Ramadan yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang kedua, syarat wajib sholat ada 6. Syarat wajib sholat ada 6. Artinya apabila 6 ini ada pada seseorang, pada seorang manusia, maka hukumnya sholat tersebut wajib. Kalau dikerjakan dapat ganjaran pahala, kalau ditinggalkan dapat dosa. Sekarang kita akan kaji satu persatu. Tulis dulu syarat-syarat wajib sholat ada 6. Pertama Islam. Islam. Kedua balik. Ketiga berakal. Keempat bersih dari haid dan nifas. Bersih dari haid dan nifas. Yang kelima salamatul hawas, bersih pendengaran, selamat pendengaran dan penglihatan. Selamat pendengaran dan penglihatan. Yang keenam, sampainya dakwah Islam. 6 syarat wajib sholat. Pertama Islam. Nah ini catat dulu, baru saya terangkan satu persatu ya. Saya ulang, rukun syarat wajib sholat berapa? Pertama, kedua, 3, 4, 5, 6 sampainya dakwah Islam. Pertama Islam, berarti orang yang Islam baru hukumnya wajib sholat.
Keluar kata-kata Islam, satu, orang yang kafir. Orang yang kafir tidak wajib sholat. Tidak wajib sholat di dunia maksudnya, tetapi di akhirat dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti dia kena dia wajib nade, berarti lembaga kafir, awal kafir sampai meninggal pun tamu surga. Kan dia wajib sembahyang dan seluruh ibadah-ibadah yang lainnya tidak wajib terhadap orang yang kafir. Nah, orang yang kafir tersebut dibagi jadi dua. Ada yang kafir asli, ya. Apa kafir asli? Memang asli kafir. Nah, orang tersebut jadi dua. Pertama, dia memang sampai meninggal dunia tidak Islam. Berarti memang tuntutannya tidak wajib sholat, tetapi dituntut di akhirat. Kenapa dituntut? Karena ada peluang diberikan oleh Allah untuk masuk ke dalam agama Islam. Ada cerita tentang masa si malaikat Jibril datang ke Perak, malaikat Jibril tamu Islam, nanti ke Goro. Dia ada cerita. Atau datang setan, kamu mungkin tamu sembahyang mungkin kafiran ya ke Goro. Allah tidak memaksa. Kita sudah lahir seperti ini dan kita diberikan akal oleh Allah. Berarti orang kafir ada diberikan peluang oleh Allah untuk masuk ke dalam Islam. Berarti namun dengan kafir asli meninggal dunia dalam keadaan kafir, maka tetap dia dituntut di akhirat, disiksa. Kenapa? Karena dia tidak masuk agama Islam ketika di dunia, karena diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kalau orang kafir tersebut masuk Islam, maka al-Islam yajubu ma qablah. Islam itu mendimbing segala yang terjadi sebelumnya. Allah maafkan. Pertanda setahun kafir tamat Islam, maka selama 40 tahun semuanya bonus daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagu tidak menghayal lah. Tak menghayal padahal. Kamu menghayal lah. Adik mudah jadi jadi kafir lah ini lah. Bukan tamat Islam. Oh ni. Sang sekedik atau beban kelewat pada dia. Artinya kalau orang kafir 40 tahun bertamu Islam, dia membutuhkan 20 tahun lagi untuk beribadah kepada Allah. Lamun sida elem balik watajah sembahyang. Oleh sebab itu, andai kata dia masuk surga, antum pun masuk surga, jangan bersamakan level surga anda dengan mereka. Oh maaf, aku boleh balik ibadah. Sida baru pertanda setahun, bawaan tahun. Jangan menghayal. Kita ini kebanyakan menghayal semuanya. Daripada cerita sahabat Nabi menghayal pada jadi hidup zaman lain. Jangan. Makanya Sayyid Abdullah bin Alawi al-Haddad al-Imam, beliau berkata 3 perkataan yang Allah tidak suka. Dentik sampai sokul dari panjang, perlu perkataan. Lamun sokul, maka orang tersebut kesannya imannya kurang. Karena apa? Karena tidak menerima takdir daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, lamun, kadi hidup zaman lain. Dedek main gadi-gadi, bunda balik si Allah lah. Gadi hidup zaman lain, jadi sahabat Abu Jahal. Kan ini masih hayalan. Jadi hidup zaman lain, sang salaman, aja laparan, Khalid bin Walid, biru perang jadi, sang aku jadi selepel kaji Umar bin Khattab. Tidak menghayal lalu. Gadi, ada terbalik si Allah. Jadi hidup zaman lain, pesokong kaji Abu Jahal. Buat apa terjadi menurut? Jadi ini bergadi. Berarti kalau ada seorang hamba bilang gadi, kesannya tidak menerima takdir yang Allah berikan pada ketika itu. Nah, contoh, berdaya kecematan, lenangan misalnya. Mau berani susah kayak mantan, kayak semangat. Jadi berani kayak jatuh. Lalu mobil jauh, jadi berani kayak jatuh nih. Sakit sebuah dilarang. Itu masih hayalan. Bu anti berani kan dia bu alhamdulillah kan. Nah kita tahu, makanya biarkan saja. Itulah yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama, yang kedua limaza, kenapa? Kembik aja
kedua disuki, kembali. Nah itu dipertanyakan jangan. Yang ketiga kaifa, berembe ya. Tiga ucapan ini mengeluarkan orang dari iman. Kenapa? Karena kesannya tidak menerima takdir. Sudah jalani saja. Ini yang pertama Islam. Yang kedua, ada yang kafir aridi baru datang. Artinya dia sudah Islam, murtad wal iyazubillah. Berarti lamun murtad buntama Islam malik ataupun langsung meninggal misal murtad, maka selama ibadahnya sebelum dia murtad itu tidak diterima oleh Allah. Lamun malik tulah pada agama Islam, maka ibadah selama dia itu kafir disuruh untuk mengkodoknya, entah dia sholat, puasa dan sebagainya. Berarti syarat yang pertama, syarat wajib Islam. Alhamdulillah, dia Islam, Islam. Yang kedua balik. Balik ini ada telu tanda di dalam kitab Safinah, jelas. Pertama, mimpi basah bagi laki-laki dan perempuan pada umur 9 tahun. Mimpi basah. Tahu kena mimpi basah? Marah mimpi basah, mimpi mandi di koko lah. Mimpi basah. Saya terangkan. Mimpi basah bagi laki-laki dan perempuan. Dengan ini pun ini mimpi, dengan mama pun ini mimpi. Pada umur 9 tahun ke atas, sekalipun tidak keluar air maninya. Namun subul wajib mandi, namun dia wajib. Yang pertama. Yang kedua, keluarnya darah haid bagi perempuan pada umur 9 tahun. Dan yang ketiga, sampainya umur 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan yang tidak mengalami dua tanda tadi. Misalnya siwak tahun dia mimpi dengan kamu, 10 tahun dia mimpi sholat, dolar, 15 sampai 15 dia mimpi. Berarti hore nikmat balik, hore jangan. Lamun 15 titik Anda sudah terhitung balik. Begitu juga perempuan yang haid. Berarti orang yang Islam, pertama Islam, kedua balik, itu wajib hukumnya sholat. Pertanyaannya, balik kelihatan selepuan. Ada balik ni? Oh ada ya. Tidak ketua sekit-sekit. Kaji diri, kaji diri. Sudah kepada saya dia sekit-sekit ya, tumbisnya. Ini yang kedua. Yang ketiga berakal. Berarti kalau tidak berakal tidak wajib sholat dengan joga. Berarti lamun dengan joga dia wajib sembahyang. Lamun sidang, lamun dia wajib sembahyang joga. Silakan. Lamun dia menghayal balik, jadi ke joga. Untung sidang tua 20 tahun joga. Untung sadar nani. Berarti selama 20 tahun dia wajib sembahyang. Tidak menghayal. Jadi ke joga karena iya 20 tahun dia sembahyang. Kan lumayan. Oh enggak, dia tidak penuh. Tetap level surga sila kan dia beda. Dengan ibadah sila loya. Ini yang ketiga. Yang keempat, bersih dari haid dan nifas. Berarti dengan ini bersih dari haid dan nifas wajib untuk sholat. Nah, lamun haid dan nifas tidak diwajibkan sholat, bahkan mengkodoknya. Nah, sehingga ada bahkan sekalipun dengan ini kafir, murtad, demen murtad, buhed selama seminggu, bumalik tamu Islam misal, maka selama seminggu tidak wajib mengkodok sholat. Atau dengan ini uang kafir misal dengan ini setahun, mari kita Islam. Apakah pun setahun nggak ada sembahyang dengan ini enggak? Cek dulu, cek haid dan nifas. Jadi selama masa haid dan nifas tidak diwajibkan untuk mengkodok sholatnya. Sebagaimana dalam sebuah teka-teki ya, masuratu kaunis sholat biriddatin lam yaqdiha wa huwal mumayyizu kullifa shalla wa la
yanwi biha wa laqad nawa bal la yusalli ma nawaniyat hiya tuklafu, seperti itu. Ya sabu dan sebagainya. Ada teka-teki bagaimana gambaran seorang yang sholat, seorang yang murtad tidak wajib mengkodok sholatnya ketika masuk Islam, padahal statusnya dalam keadaan mukallaf. Jawabannya adalah perempuan yang ketika murtadnya dia haid dan nifas, maka selama haid dan nifas itu tidak wajib mengkodok sholatnya. Kemudian yang kedua, sholat wala nawa wala sholat. Ini teka-teki masyhur dalam fikih. Ada orang yang sholat, niatnya berbeda dengan perbuatannya, namun dihitung sah. Sholat apa itu? Sholat orang yang masbuk ketika sholat Jumat. Dia mendatang tuh imam ingin ruku rakaat terakhir atau ingin tasyahud akhir sholat Jumat. Ada dekat pondok Lembang, masing-masing astagfirullahaladzim dengan wakamah kemancan wudhu datang masjid wa atahiyat akhir imam. Nah, ketika kita mau sholat mengikuti imam, apa niatnya? Usolli fardhul jum'ah, ya, ma'muman lillahi ta'ala, Allahu akbar. Ketika imam salam kita bangun sholat zuhur. Niatnya Jumat, namun pekerjaannya zuhur. Ini ya. Dia kena usolli fardhu zuhri batal. Nah, ini teka-tekinya dalam sebuah teka-teki ulama. Ini yang keempat, syarat wajib sholat. Kemudian yang kelima, sampai jam berapa ini moderator? Dia tidak seterus 5 menit sebenarnya. Oke, kita belajar 3 saja ya. Nanti pertemuan yang kedua rukun sholat, pertemuan yang terakhir perkara yang membatalkan sholat. 3 jam ketiga pertemuan. Nah, terus yang kelima, selamat pendengaran dan penglihatan. Ndek kedok dan buta. Ya kan be, saya nak lamun kedok buta di nargon aja. Ya. Yang tulisan rukun sholat 2 ada 17 misal gitu. Mudah-mudahan tidak. Dia enggak bisa sepengkal di kedok. Minta kali guru sulit bermata-mata. Oleh sebab itu orang yang pendengarannya tidak selamat, penglihatannya tidak selamat, maka tidak wajib kepadanya sholat. Ya, ini orang yang buta dan tuli itu 2 versi ya. Versi pertama baru lahir, wah kedok, wah buta. Nah itu tidak diwajibkan sholat dan seluruh ibadah-ibadah lainnya. Yang kedua, arak buddha kedok suhan balik atau wah belik. Misalnya sehat penjuru karena ngaji lalu udah menua umur 12 tahun atau 15 tahun buddha pakai buddha bukan kedok. Terputus pengajian, berarti wajib hukumnya dia melaksanakan ibadah yang sudah dipelajarinya, yang lain dimaaf. Berbeda tanpa waktu malik nane ustaz, dia buddha dia kedok, nah iya malik kan, suruh demam, tuangan, berdia wudhu kan datang waktu menung. Adapun lamun kedok doang, arah bonaja. Adapun dia buddha doang, arah bonaja. Hadirin majelis taklim wal mudzakarah yang dimuliakan oleh Allah. Yang keenam, sampainya dakwah Islam. Berarti kalau ada orang tinggal jauh di pemukiman para ulama, oleh pucuk gunung, misal tahun hidup, Islam dinara, YouTube dinara, selalu dinara tunang ngaji dinara, maka tidak diwajibkan dia sholat dan ibadah lainnya. Dan mentama agama, maka sesudahnya dimaaf dan perlu kodok selama
tersebut. Lagunanya jarang terjadi, bahkan di gunung lebih kota daripada kota. Ya. Coba nih, lamun di gunung nani, lamun lain di gunung masih berbeda. Nani ya Allah, dengan di gunung ya Allah pangeran sorul, bidadari sorul, bidadari manita, marah pedas, baru beli HP marah. Berarti sekarang sudah jarang seperti itu. Mungkin ada di pedalaman. Nah, berarti sekarang 6 ini adalah syarat wajib. Islam, balik, berakal, bersih dari haid dan nifas, selamat pendengaran dan penglihatan, sampainya dakwah. Semuanya itu ada pada kita semua yang hadir sekarang ini. Berarti lamun pada Islam, balik, berakal, bersih dari haid, nifas, dinar pada haid ya, dinar pada haid, dinar pada nifas. Ini promo bagi dengan ini ya. Terus selamat pendengaran, penglihatan, sampainya dakwah, silakan. Wajib hukumnya sholat. Namun dia pada sembahyang dia, ya kalau jadi mimpi dia paling rakyat orang. Nah ini syarat wajib sholat. Kemudian yang ketiga sekarang yang terakhir ya. Syarat-syarat sah sholat. Syarat-syarat sah sholat ada 8. Terakhir ya, insya Allah pertemuan yang kedua nanti kita bahas rukun sholat. Yang terakhir perkara yang membatalkan sholat. Nah, syarat-syarat sah sholat ada 8. Ada belum syarat. Kalau sudah wajib sembahyang, silahkan sholat. Lalu apakah sholatnya sah apa tidak? Inilah yang kita bahas syaratnya sekarang. Syarat supaya sholat kita sah ada 8. Pertama, bersih dari 2 hadas. Bersih dari 2 hadas. Yang kedua, bersih dari najis yang tidak dimaaf. Bersih dari najis yang tidak dimaaf pada pakaian, badan, dan tempat sholat. Bersih dari pakaian, bersih dari najis yang tidak dimaaf pada pakaian, badan, dan tempat sholat. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, menghadap kiblat. Yang kelima, masuknya waktu. Yang keenam, mengetahui kefarduannya. Mengetahui kefarduannya. Yang keberapa tadi? 6 ya. Mengetahui kefarduannya. Yang ketujuh, Allah ya'taqida fardhan min furudiha sunnah. Tidak meyakini salah satu rukunnya yang tertentu. Tidak meyakini salah satu rukunnya yang tertentu adalah sunnah. Tidak meyakini salah satu rukunnya yang tertentu adalah sunnah. Yang ke-8, ijtinabul mubtilat, menjauhkan diri daripada hal-hal yang membatalkan sholat. Menjauhkan diri daripada hal-hal yang membatalkan sholat. Sudah ya. Sekarang kita bahas satu persatu. Syarat sah sholat yang pertama, bersih dari 2 hadas. Artinya statusnya suci ya, statusnya suci, entah hadas kecil ataupun hadas besar. Berarti kalau orang sholat dalam keadaan berhadas, secara mutlak batal sholatnya. Secara mutlak
sholatnya. Adapun kalau dari segi pahala terbagi jadi 3. Pertama, ada orang yang tidak bersuci sholat dalam keadaan sengaja. Maksudnya ngentut baru, aku ngentut tuan. Sembahyang, ngomelin sembahyang, kawin. Imam mengganggu, saruni, paksa diri sembahyang. Padahal tahu diri berhadas. Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Seperti tadi, secara mutlak batal sholatnya. Tetapi gara-gara dia sengaja dapat dosa. Litala ubihi, karena main-main dalam hukum. Mau dosa. Lamun sengaja pakai, nak jalan pakai naga. Mau dosa. Sembahyang mau dosa. Kenapa? Karena dia tahu statusnya itu berhadas, namun dia sengaja sholat dalam keadaan tidak bersuci. Yang kedua, ada yang lupa dirinya sudah berhadas. Wudu nanya pun ngentut, pun tertejak main bal sebatur jaga, atau tertejak mupi. Baca sembahyang mupi ngeros. Lah sembahyang pun sembahyang, pun lupa diri orang ngentut. Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Astagfirullah, ngentut baru ini. Sholatnya tetap batal, tidak sah. Tetapi diberikan pahala oleh Allah. Tapi pahala, saya hanya lupa. Ya. Yang ketiga, ada orang yang sholat dalam keadaan berhadas, tetapi pakidut tahurain, denara alat bersuci, denara debu denara, maka dia sholat lihurmatil waktu, maka tetap sholatnya tidak sah, wajib diulang nanti ketika ada alat bersuci, tapi diberikan pahala oleh Allah, pekerjaannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini gambaran orang yang sholat tanpa berhadas, tanpa suci. Berarti berhadas hukumnya adalah tidak sah. Berhadas, wah wudu nanti ngentut sekecil subul, Allah tahan. Pokok subul, subul batal wudunya. Seperti usah sebuah kedung mulina dan bawah kedung batal. Nah, perkara yang membatalkan wudu sehingga terjadi hadas kecil ada 4 ya. Mungkin sudah dibahas nanti di Ustaz Marhumi mungkin nanti ya, masalah toharoh. Tapi saya kutip sedikit. Yang membatalkan wudu itu ada 4 sehingga kita menjadi berhadas. Pertama, orang tersebut adalah hilangnya akal. Telang akal dengan sebab apapun dan tidur, kecuali tidur orang yang duduk yang menatap kedua pantatnya. Berarti saya ulang, hilangnya akal batal wudu. Entah wudu nani kebanduan tamak si jima penjaga tamak semendak ngasih batal wudu karena sudah hilang akal. Nah, tidur itu membatalkan wudu. Apapun bentuk tidur batal wudu. Saya ulang ya, apapun bentuk tidur batal wudunya kecuali 1, tidur orang yang duduk yang menatap kedua pantatnya. Sekit. Berarti nane lamun pada wudu, bumbes nangga di tembok simpai dapangin buka tidur mah. Semenit tidur mengasih batal wudu. Batal wudu. Iya, mari kena ulang dah. Pahami. Selepu macam tinduk batal wudu kecuali sakit. Tinduk dengan dokon sak menatap kedua pantatnya. Berarti lamun tinduk ngancak batal wudu. Tinduk ngalak batal wudu. Tinduk melangkap batal wudu. Tinduk miring batal wudu. Tinduk nyenggen batal wudu. Berarti lamun menatap kedua pantat, lamun ada tidur, mana tidur? Mengingat, mengangkat, batal wudu, atau mereka nyamuk kita mengalak batal wudu. Nah, lamun ada arah dengan bucu ton tidur, kiri kanan, apa namanya? Tembok. Sekalipun 5 jam tidak ngasih, tetap kedua pantat dia batal wudu.
sekalipun dia berselangkah di tempat yang lau uzila, lau tetetek ngalap sinas penidam, tidak batal wudu. Asalkan kedua kan pantatnya menetap. Isa pertama batalan wudu. Saat kedua membatalan wudu adalah bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tanpa lapis. Sudah jelas. Kemudian yang ketiga, keluarnya sesuatu dari kemaluan depan dan belakang, itu batal wudu kecuali air mani. Jadi pertanyaannya, apapun yang keluar dari tubuh kita batal wudunya selama dia keluar dari kemaluan depan dan belakang. Lamun mudah batal wudu. Hah? Iya, ulang. Ada yang tepas kan? Selapu sak suku dari awak tene, selapu selama yang keluar dari kubur dan dubur, apapun yang keluar batal wudunya, tetapi statusnya di kubur dan dubur, kemaluan depan, kemaluan belakang. Bu Andin periatus batal wudu, akan dibatal itu kan suruh mudah batal wudu. Aku mandi ngere kedua bisa batal wudu. Nah, lalu sobul dari kemaluan depan atau belakang, yang angin sobul, yang tolak koma sobul bisa, yang biak sobul walaupun mundang kali batal wudu selama kemaluan depan dan belakang. Lalu memuntah pendek. Berarti apapun yang masuk ke dalam tubuh kita tidak batal wudunya. Engkau wudu telur pelecing batal wudu. Bebalung batal wudu. Apa malik? Ini kadang harap dengar. Dia minta mangan wudu itu mangan baru. Ya, bahkan batal. Ya Allah betul berstatus ilmu seperti itu. Tidak batal. Tidak batal. Ini yang ketiga. Yang keempat, menyentuh kemaluan manusia, entah kemaluan dirinya atau orang lain dengan telapak tangan. Catatannya, apa yang kelihatan ketika disatukan itu yang membatalkan. Yang tidak kelihatan, berarti lamun saat ini jangan batal. Genit bisa kemaluan menuntas atau menuntas atau tidur gaduh. Lebar. Kalau perempuan ini kita lain, tidak disyaratkan yang kecil, yang besar, tidak disyaratkan. Arah inak, bandi anak, wah wudu, demak, telur, bisa. Telur kanak, demak, batal wudu ninanu. Kan bukan mahram. Kalau statusnya kemaluan, tidak disyaratkan mahram. Sei-sei, selama itu manusia. Keluar kata-kata manusia jarang. Nah, lalu kemaluan jarang mana-mana jadi batal wudu. Kenapa? Karena bukan manusia. Lalu segera tidak ada gawe ya. Debat. Beda halnya dengan menyentuh antara laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki dan perempuan disyaratkan mahram. Disyaratkan bukan mahram baru batal wudunya. Terus tambahlah lapis, lemu berlapis batal. Dan keduanya harus besar. Nina mama harus balik di sini bukan balik, bukan mumayyiz, tidak. Besar sekira umur tersebut wah temelik si pasangan. Kira-kira umur pira kanak Nina belum pada berangan. Ada cerita kirim salam ke karateka. Salaman cerita ke karateka. Demang berarti dia umur wajib temelik. Kira-kira kelas ke sanawiyah wajib deh. Berarti keduanya kelas 1 sanawiyah bisa. Yang paling saya tegur di sini lamun dengan sembahyang di masjid, bun berjamaah bersalam. Buat kok bersalam kata dedara bersirup lima bakat mun. Nanti tidak boleh dia sholat sunat. Nanti orang tua tersebut dia ambil batal wudu. Lalu terjadi sembahyang. Maka dia sembahyang tua. Dia dapat sirup imam baru buat sirup imam. Lalu dikodean dengan nunin jadi ukuran sama
menjadi ukuran. Itu yang membatalkan wudu, perkara yang membatalkan wudu. Kemudian ketika batal wudu kita dengan mandi ini statusnya hadas kecil. Nah, yang kedua hadas besar statusnya mandi. Kalau selesai mandi maka hilanglah hadas besar. Tapi mandi itu perlu didefinisikan dulu mandi. Mandi adalah meratakan badan dengan air, dihitung mandi. Bukan bersabun. Dengar kita meratakan badan dengan air dan bersabun dengar. Meratakan tubuh dengan air. Berarti lemah rata awak siai sudah sah mandi junubnya. Ya. Nah, berarti kalau terjadi kentut, terjadi hadas di tengah-tengah mandi, artinya sebelum rata tubuh kita dengan air pun kentut, maka nanti setelah rata tubuh kita dengan air tidak perlu kita berwuduk lagi. Kenapa? Lintirojil asghar fil akbar, karena hadas kecil masuk pada hadas besar. Tetapi lamun ngentut bareng di tengah-tengah mandi dia mungkin menu. Pertama jadi dulu. Ongko awak rada selepuah pun bersabun sambil menyanyi mengentut. Nanti keluar kamar mandi harus wudu. Kenapa? Karena sudah terjadi hadas baru. Agak lamun mandi kita ada telu kali sejelo mandi ini. Lalu menurut agama yang akalan. Telu kali sejelo kelemak kegaleng kebiar. Itu menurut adat. Tapi menurut fikih yang akalan mandi telu kali. Kenapa? Mandi pertama kelemak bersebur dulu. Rada awak siai terekeng sakit bersabun mahmid jebo dua arah sampai ada mana konur mana kau bersabun kali tiga kali mandi apalagi mandi ada koko jangan sakit dua lalu empat tiga kali mandi mana nah tiga kali mandi maka di tengah-tengah mandinya tersebut pun ngentut harus dia wudu lagi nanti kalau mau sholat karena dia sudah datang hadas baru. Nah ini yang pertama bersih dari dua hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua bersih dari pakaian najis yang yang tidak dimaaf. Di antara najis yang tidak dimaaf sesuatu bangkai yang tidak mengalir darahnya. Bangkai maksudnya itu tidak dimaaf di dalam sholat. Arak dengan mati gelekit atau berangkat mulina utama di kantor bungkaru sembahyang batal sembahyang karena itu bangkai yang tidak dimaaf dalam sholat. Nah, suci daripada najis yang tidak dimaaf pada apa? Pada pakaian. Yang dimaksudkan pakaian di sini adalah ada dua. Sesuatu yang dipakai namanya pakaian. Sesuatu yang dipakai, yang pertama, sekalipun tidak bergerak dengan gerakannya. Contoh tanggung ini namanya pakaian, piring atau sorban sedekah, termasuk pakaian. Bu arak dengan bersorban 2 meter, dan 2 meter lah, sampai nunggu sorban di biru lalu sorban, musim telis. Guna reside atau sorban ujung bu sembahyang. Allahu Akbar. Kira-kira dalam sembahyang bergerak apa tidak pakaiannya? Tidak, karena jauh. Tarik dan berincap. Allahu Akbar. Assalamualaikum bantu dan sekedi. Budak berincap di ujung batal sholatnya. Kenapa? Karena dia ada najis yang tidak dimaaf pada pakaian yang dipakai. Berarti dalam arak sorban buntat sorban di bawah dipakai apa tidak? Terik dan melincak maka tidak mengapa sholatnya. Atau sejadah Allahu Akbar terik dan melincak boleh sejadah. Pertanyaannya sejadahnya dipakai apa tidak? Artinya dipakai pada tubuh maksudnya. Pertanyaannya sejadah dipakai apa tidak? Tidak dipakai, maka hukumnya adalah sah sholatnya. Kecuali lemu tamak naik membawa sejadah di atas manggu, tali yang berincak kembali batal. Lemu diserpak angkat, lemu sedobe mengucap batal. Kenapa? Karena itu sudah statusnya dipakai. Ini yang pertama. Yang kedua, ada sesuatu
sesuatu yang dipakai yang berhubungan dengan najis. Tapi catatannya di bawah. Di bawah. Contoh, saya kira pengaruh bebek aja atau sapi. Tidak angkat tangan deh. Tidak angkat tangan. Bawah padahal itu aktivitas yang luar biasa. Ma bu'isal nabi, ma bu'isal anbiya qablu illa wa huwa rayul ghanam. Bahasa ulama, bahasa hadis. Denara Nabi Rasul layak utus melainkan mereka semua adalah pengembala kambing. Bukan status luar biasa. Nabi itu manja di sepuluh bisa. Contoh, takut telan sapi. Allahu Akbar. Bunda mak terminal. Pokok. Mana? Tadi doang. Lagu terteliti nyambung jok sapi. Bu sapi no ingat kodoh haja. Buka hari-hari kotoran dia mah terbisu, maka batal sholatnya karena dibawa. Nah, lalu bawa tahu tericat tidak jadi masalah. Kalau sembahyang dia sandal, lamun anak najis sandal dia sah, lamun degadu, lamun dicat dia jadi masalah. Dan jadi masalah. Asalkan najis di bawah sandal, dia di atas sandal itu dicat bakar kan bermasalah jadi. Ini yang kedua. Pakaian dan badan sudah jelas. Dan tempat sholat harus bersih dari najis. Tempat sholat maksudnya adalah tempat yang jatuh padanya anggota sujud yang 7. Berarti ini kan? Dia minta sujud, insan lengkap seluruh anggota di situ harus bersih dari najis. Berarti lemunara kotoran berhadapan dengan dada. Kira-kira lalu bersujud bau kesujudan selain, maka tidak jadi masalah kotoran tersebut. Paham ya? Allahu Akbar. Maka dibawa bu kotoran belincak dibawa, maka tidak jadi masalah asalkan jangan sujudkan itu. Berarti jangan atasan lain menung. Atau misal luas tempat sembahyang terjadi marah menung bau geseran sekali di kiri di kanan lalu nanti le sopor ruangan di berhalwa misal berhalwa sopor ruangan gocek Allahu Akbar datang angin bergerapakan dan belincak berapa kurang nak sujud yang bakat selepas yang mirip di kanan iloe yang mirip di kiri iloe batalan sembahyang. Karena statusnya tempat tersebut tempat jatuhnya anggota sujud itu adalah tidak suci. Itu maksudnya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga menutup aurat. Kalau kita habiskan dulu. Betul ya. Ada 10 deh. Lagi sedikit ya. Ubar-ubar. Menutup aurat. Menutup aurat disyaratkan dari arah samping dan atas. Saya ulang, menutup aurat disyaratkan dari arah samping dan atas. Kalau bawah tidak disyaratkan. Ini ya. Nah, aurat dengan mana antara pusat dan lutut dalam sembahyang. Aurat dengan ini seluruh tubuhnya kecuali muka dan tangan. Tangan maksudnya zahir dan batin, luar dalam. Nah ini pergelangan. Berarti dengan nina tempat tumbuhnya rambut biasa sampai dagu. Berarti lamun arah dengan nina sembahyang isengita semuanya bawa dagu dengan sembahyang. Kalau perempuan saya tegur cuma 2 perempuan. Saya tegur. Pertama masalah muan dengan nina harus perhatian dagu kan. Bahkan ada ulama yang mengatakan harus tertutup dagu sebagian. Mimba bimala yatimu bil wajib illa bihi bahwa wajib hukum. Lalu kebanyakan dengan ini dia merotes kelengiruan Ustaz bunyi. Kelengiruan bunyi Ustaz. Dan lengi juru sementara. Dia minta assalamualaikum tadi dia balik dengan DPP. Seolah dua lebih batas
sembahyang. Ini yang pertama. Yang kedua, ingat takbiratul ihram dengan ini. Allah lamun dia bertelekung. Allah ini. Sekitar apa nih iman ini? Lamun sekitar batal sembahyang. Karena kelihatan dari samping. Ini yang perempuan yang saya tegur. Kemudian laki-laki yang saya tegur dua. Pertama, ingin sujud, onyak-onyak, lalu kita limpung sujud batal sembahyang. Allahu Akbar, tertidur limudi, kita limpung. Limpung batal sembahyang. Saat kedua, dengan mama tangkung ketat, kedua pensil, dengan ruku, mulai ngatrek tangkung ke atas. Terus pensil untuk bawa bupeng kita orang-orang tombol. Atau atas korok-korok pengitar maka batal sholat laki-laki tersebut. Kenapa? Karena antara pusat dan lutut. Pusat nojok mudi tiang penggaris ada malam dia paham garisan di mudi ya. Bisa bau tu bawa ya aurat atas ni. Nah iya permasalahan. Nah ini dari samping dan atas. Lamun bawa jandek kembe-kembe. Contoh dia bawa Ustaz Musin sembahyang bisa dia berugak. Allahu Akbar, berugak berdoa. Kebetulan dia masalah di dalam. Bu arah kanak pondok main gendekar. Betul gendekar. Nido ke atas asli betul. Tidur ke belas. Nah, pertanyaannya senggita aurat lagu lebar bawa maka status sholatnya Ustaz Muhsin sah. Kenapa? Karena kelihatannya dari bawah. Berarti tempatnya yang harus ditutup dari arah samping dan atas. Itu maksudnya. Kemudian yang keempat, istiqbalul kiblat, menghadap kiblat. Itu syarat sah sholat, menghadap kiblat. Dari awal takbir sampai salam. Loe batur pondok laun atau dengan lain. Tuan yang sembahyang. Allahu Akbar. Terperi si batur. Ini akan tengah sembahyang. Bulosa sembahyang. Wah kadung menina. Jangan. Lamun narak seriuam batur salah andang kiblat hendak peri sembahyang. Badak semeton salah andang kiblat dia ulang sembahyang. Ini si peri enggak ada. Si peri dulu. Ini akan tengah. Dia resah sembahyang marah belum. Dia resah. Kenapa? Karena dari awal dia itu tidak menghadap kiblat. Atau Allahu Akbar. Assalamualaikum, astaga salah ada kiblat di semeton tu ada kiblat. Batal solatnya. Dia kena lawan kedung, dia tahu. Dulu ada saya cerita dulu. Dulu saya pernah jalan-jalan ke Lombok Timur sama teman muda teman 30. Sholat berjamaah di aula, di musola. Seperti gini musolanya. Resmi koko. Aku di teparan wakah. Kumenin tanahmu akan mehro. Tuhan yang sembahyang kata dalam dasi. Seru-seru narak datang tuan no sering anak anduk. Butuh anak sembahyang. Dia juru kita. Lah di narak pria dengan yang berbadak agama itu salah kiblat. Selesai sembahyang bukui dengan tuan meja ada kiblat sebentar foto ini lemun ni itu lawan arah saya yang mayan dua ada gori ini akhir teman saya yang 30 bulan sholatnya karena tidak menghadap kiblat. Lalu angan dengan ini dia berbadak enggak benar lemun anak batul salah anda kiblat enggak berdiri batal kok ini si berdiri lah kan melanjutkan sembahyang desa. Nah, ketika duduk dan berdiri syarat menghadap kiblat dada. Allahu Akbar nonton mur. Arab dengar di samping itu. Pokok itu ada. Selama kalau sholatnya berdiri dan duduk maka tolak ukur kiblatnya dada. Dia kebe-kebe, matur, lamun seremoni bodoh anak gadil, batal sholat. Nah ini kalau diri berduduk dan berdiri. Dan yang paling sering terjadi kalau salam, hati-hati. Lamun ucapan assalamualaikum ketika sholat, bertunggu dulu berhenti. Assalamualaikum
Assalamualaikum. Berdoa Anda. Ketika alaikum dia sah sembahyang. Kenapa? Karena sudah berpaling daripada kiblat. Ini yang ketika dulu dah berdiri. Ketika ditinjak miring, Anda berdiri sembahyang. Sakit misal, tolak ukurnya kepala dengan dada, dengan awak. Dakan melekot naik, Anda minggu bangun, tapi naik melekot misal. Sakit. Tuh Anda naik, sekolah itu Anda naik. Yang penting awak, apa? Kalau tidur ngalah, maka tolak ukurnya kepala dengan ini. Apa ini? Naik. Ia perih. Naik dengan sakit apa perih kan joko. Lemun dia anak dak meni-meni tak tidur kan. Ya. Yang penting ukur kan jelas. Nah. Itu tolak ukurnya. Kemudian yang kelima, masuknya waktu. Berarti sangat sah solat tanpa waktu. Ndak bau ambisi kena naik jam 11. Tunggu sembahyang zuhur mai benar. Sembahyang zuhur jam 11. Angkat jam sembahyang solat jam zuhur. Lah, ada sadilah bareng bunyi nah. Ada sadilah takdimuna takhiruna min akbari zambi kata ulama. Mendahulukan solat di luar waktunya, mengerjakan solat di luar waktunya termasuk dosa besar kalau disengaja. Jam 11 sembahyang Allah ya merawat ya rajin lalu orang rajin lalu Allah waktu dibangkat kau uang sama waktu apa pendek ni sembahyang tu Allahu Akbar assalamualaikum terakhir assalatu wassalamu ala ulang sembahyang ulang dia baru wah kadung Ustaz dia baru dengar cerita kadung bahkan 2 rakaat di dalam waktu 2 rakaat di luar waktu dia sah sembahyang full harus semuanya di dalam waktu. Kemudian yang keenam, mengetahui keparduan solat. Harus tahu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh apa hukum sembahyang. Jangan sembahyang zuhur kan ya? Apa hukum sembahyang zuhur? Tadi ulina lah dia tahu nusah kuih apa tur bapak sembahyang ulina dia tahu status sembahyang no fardu apa tidak sah solatnya. Berarti harus tahu status solat tersebut. Yang ketujuh, tidak meyakini salah satu rukun solat yang ditentukan. Yang tertentu itu sunnah. Misalnya nih, ruku, apa hukum ruku? Tuak sunnah muni. Sunnah. Apa hukum ruku? Sunnah. Berarti lalu meyakini ruku ataupun salah satu rukun yang lain sunnah tidak sah status solatnya, sekalipun solatnya betul caranya. Lamun umum. Ada dalam solat ada sunat ada wajib. Lagu di perbedaan usah seperti ada sunat apa sang ruku jaga sunat sang i'tidal jaga tidak ditentukan maka tidak jadi masalah. Ini ya yang ketujuh. Kemudian yang ke-8 adalah menjauhkan hal-hal diri daripada perkara yang membatalkan solat. Jauhkan, nanti akan kita bahas. Jumlahnya 14 kalau tidak salah. Nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, inilah pembahasan kita pada pagi hari ini ya, yaitu tentang 3 hal. Pertama, definisi solat. Saya ulang tanya, apa definisi solat menurut syar'an agama apa? Artinya ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam menurut kebiasaan. Kemudian yang kedua, syarat-syarat wajib sholat ada berapa? Pertama, kedua, 3, 4, 5, 6. Kemudian yang ketiga, syarat sah sholat ada berapa? Pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, yang kedelapan. Sampai di sini ya. Kemudian yang keempat, arkanus shalah, wallahu a'lam bishawab. Nanti kita sambung lagi pertemuan yang kedua, rukun salat.
kita akan bahas satu persatu seperti ini. Kemudian yang membatalkan sholat juga kita akan bahas satu persatu seperti ini ya. Dan saya minta nanti setelah adanya majelis ini, setelah kalian tulis seperti itu, tolong dihafal dan dipahami betul-betul supaya sholat kita sah, supaya ibadah kita sah. Karena sholat termasuk ibadah ahwaliyah yang setiap hari kita kerjakan. Allahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bapak narasumber ini.